Halo semuanya, saya M. Zaki Arfiansyah. Pada kesempatan ini saya akan mencoba untuk presentasi mengenai final project saya. Final project saya ini adalah final project dari Virtual Internship Program dari Rakamin dan IDX Partner. Jadi langsung saja kita mulai presentasinya. Dan satu lagi saya juga akan melakukan hands-on mengenai cara dari proses final projectnya. Oke, kita mulai saja. Ini adalah presentasi dari final task saya. Agenda yang akan kita bahas pada kesempatan ini adalah pengenalan, terus about company, about the project, dan challenge-nya. Sebelumnya, perkenalkan dulu, nama saya M. Zaki Arfiansyah. Saya biasa dipanggil Arfi. Saya domisili dari Tangerang Selatan. Saya adalah lulusan Urban Planning yang menyukai data dan analitik. Oleh karena itu, saya mempunyai cita-cita untuk bekerja di bidang data dan saya telah melakukan switch career ke dalam bidang data. Saya memiliki beberapa pengalaman bekerja dan pernah mengikuti beberapa kursus juga. Saya pernah bekerja di Bank BNI sebagai Big Data Platform dan saya juga pernah mengikuti kursus di Data Fellowship IKRA dan Data Science di Digitaland Kombigi. Ini adalah tentang perusahaan IDX Partners. Jadi IDX Partners ini berdiri dari tahun 2002 oleh mantan bankers dan manajemen konsultan yang mempunyai pengalaman di bidang credit cycle dan proses manajemen, scoring development, dan performance management. Ini adalah tentang project yang akan saya kerjakan. Jadi, salah satu klien dari IDX Partners yang beroperasi dalam industri banking sedang membutuhkan seseorang untuk membuat data warehouse dari beberapa sumber data yang tersimpan di dalam sistemnya. Mereka menghadapi tantangan yang mana mereka kesusahan untuk mengekstrak data dari beragam sumber data, yaitu dari Excel, CSV, dan database, sehingga menyebabkan keterlambatan dalam reporting dan data analisisnya. Jadi rencana project saya untuk mengerjakan ini adalah yang pertama-tama saya membuat database baru, kemudian saya melakukan restore database lama dari sistem mereka dan melakukan validasi awal di database lama mereka. Kemudian saya melakukan ETL proses. Selanjutnya saya melakukan validasi akhir di database baru dan terakhir saya melakukan query store procedure di dataset tersebut sebanyak 2. Untuk tools yang saya gunakan adalah saya menggunakan Pentaho untuk ETL dan saya menggunakan SQL Server untuk database-nya. Dan ini adalah database-nya. Yang ada di database lama ini terdapat 6 table, yaitu Transaction DB, Account, Customer, Branch, City, dan State. Dan kemudian untuk database baru yang akan saya buat, saya akan membuat satu table fact dan 3 table dimension, yaitu ada table fact transaction, table di account, table di customer, dan table di branch. Untuk sumber datanya dari mereka sendiri terdapat 3, ada transaction Excel, CSV, dan sample.bak yang akan saya restore ke SQL Server. Pertama, kita akan masuk ke challenge pertamanya. Di sini saya telah membuat 4 table dalam satu database. Yang pertama ada table fact transaction, ada table dim account, table dim customer, dan table dim branch. Mungkin saya akan langsung coba untuk hands-on bagaimana cara saya untuk membuat database ini dan membuat table-tablenya. Oke, di sini saya telah menyimpan query-nya. Di sini untuk melakukan pembuatan database-nya dengan cara query DDL, yaitu create database, dan kemudian untuk membuat tabelnya sendiri kita membuat pakai query create table.
Coba kita langsung eksekusi saja. Oke, kita sudah membuat create tabelnya. Coba kita refresh dulu yang ada di DWH-nya. Oke, sudah muncul ya. Kemudian saya mau merestore database lamanya. Kita pilih device, kemudian add. Oke, ini sudah terbaca. Sampel full database record. Oke saja. Restore successful. Oke. Jadi di database sampel ini adalah diagram data modelingnya. Kemudian setelah membuat database baru, saya melakukan proses ETL-nya dengan menggunakan Pentahome Data Integration. Nah, oke, di sini untuk table being customer, job flow-nya untuk ETL table ini adalah seperti ini. Saya menambahkan table input. Di sini connection-nya saya menggunakan sumber dari sampelnya itu sendiri. Untuk yang mau mencoba pertama kali, bisa diklik new dulu, nanti akan tampilannya juga seperti ini. Kita pilih connection type-nya menggunakan SQL Server Native. Kemudian diisi hostname-nya localhost, database name-nya, terus untuk port number-nya, terus kemudian kalau di sini menggunakan SQL Server Authentication, di sini bisa diisi username dan passwordnya. Kemudian kita tambahkan juga parameter. Di sini ada encrypt dan trust server certificate. Untuk encryptnya false dan trust server certificate-nya true. Oke, kita oke saja. Atau bisa langsung juga untuk dites terlebih dahulu apakah koneksinya tersambung. Jika tersambung, tulisannya seperti ini. Connection to source was successful. Kemudian di sini untuk query-nya, saya mencoba untuk menambahkan kolom-kolom yaitu customer ID, customer name, address, age, gender, email. Kemudian ada juga saya ambil kolom dari table city dan state. Kalau sudah, kita oke saja. Kemudian di modified JavaScript value, di sini adalah saya untuk melakukan transformasi nama kolom sesuai dengan klien yang minta, yaitu dengan menggunakan Pascal Code. Di sini untuk customer ID dan lain-lain saya ubah semua nama kolomnya. Dan di sini diisi fields-nya dengan mengeklik get variables. Nanti akan otomatis terisi semua. Jika sudah, tekan OK. Kemudian di select value. Oh ya, sebelum itu jangan lupa untuk melakukan review agar kedepannya nanti bisa kelihatan validasi awalnya sudah ada apa tidak. Di sini juga kita klik kanan saja, preview, quick launch. Oke, di sini sudah ada ya. Klik di sini. Nah, kemudian di select values, di sini isi di tab select and alter.
ada, nanti bisa diklik aja di tombol ini get fields to select, nanti akan otomatis muncul. Kemudian di sini juga diubah nama kolomnya. Kalau untuk ini sama ya, kita klik dulu awalnya di sini get fields to change, nanti akan otomatis muncul. Kita ubah-ubah, ada yang nama kolomnya tidak sesuai, kita ubah sendiri lagi. Untuk tipe datanya juga, dan lengthnya ini adalah jumlah nilai dari value-nya itu sendiri. Jadi misalkan customer name-nya dibatasi hingga sampai 255 huruf. Jika sudah, tekan OK saja. Kemudian jangan lupa untuk cek lagi di previewnya. Oke, sudah. Kalau sudah, di sini ada tabel output, yang mana tujuannya untuk memasukkan hasil dari transformasi datanya di load ke dalam database baru. Di sini target tabelnya sudah sesuai mengikuti tabel dim customer. Terus juga kemudian jangan lupa di tab database fields kita klik get fields dulu, nanti otomatis muncul, dan pastikan nama kolomnya sudah sesuai semua. Jika sudah oke. Oh ya, untuk kolom customer name, address, city name, dan state name, saya juga melakukan transformasi value-nya, di mana saya melakukan uppercase semua sesuai dengan klien minta. Oke, jika sudah, kita coba run saja. Run-nya ada di Pentaholocal. Kemudian kita langsung run saja. Jangan lupa di save. Oke. Oh ya, untuk preview dari ETL ini sendiri, dia bakal langsung otomatis masuk ke dalam database-nya. Jadi kalau misalkan kita lihat select tab-nya, nanti bakal muncul tuh. Kalau mau kita coba delete dulu kali ya. Udah delete. Disini kita terakhir aja. Kita running. Oh, oke. Sorry, kita coba running lagi. Save dulu, running. Oke. Ini sudah. Dari lognya sudah berhasil. Kita coba ya untuk select. Nah, oke, datanya sudah masuk. Ya, selanjutnya untuk ETL di branch, sama ya tahapannya, ada table input, modified JavaScript value, select values, dan table output. Untuk table inputnya sendiri, connectionnya jangan lupa connection source-nya
SQL-nya juga query-nya, untuk query-nya juga seperti ini. Kita preview dulu sebelum kita pastikan sudah benar. Oke, sudah benar ya. Dan ini ternyata di row kelima, di branch ID kelima, branch name-nya ini tulisannya KC Bekas. Harusnya ini KC Bekasi ya. Jadi kita coba lakukan transformasi juga. Ini oke. Kita transformasi di sini. Nah, di sini branch name KC Bekas kita ubah ke KC Bekasi. Terus kalau sudah, nanti kita klik get variables lagi, nanti auto muncul. Kalau sudah oke. Kemudian jangan lupa untuk review dahulu. Oke, sudah muncul ya. Kemudian kita ke select values. Di sini metadatanya kita pilih 3 kolom saja. Kan tadi yang di sini kolomnya jadi ada tambahan karena kita lakukan transformasi nama kolom, dia bakal otomatis nambah kolom. Kita ambil yang 3-nya saja. Kemudian kita oke. Nah, hasil preview datanya nanti seperti ini. Dan untuk table outputnya sudah masuk ya. Kalau dia ada centang hijau seperti ini, artinya running jobnya sudah berjalan dan seharusnya sudah masuk ke dalam database. Coba kita buat di harusnya sih sudah masuk ya. Tuh, sudah masuk. Dan sini juga namanya sudah berubah sesuai kenyataannya. Kemudian kita coba untuk ETL di account-nya. Baik, di sini sama ada table input, modified JavaScript value, select values, dan table output. Untuk table inputnya seperti ini, jangan lupa connection-nya. Query-nya juga seperti ini dari table account yang ada di sample.bug yang ada di database sample. Kalau sudah oke, kemudian kita masuk ke JavaScript value-nya. Di sini cuma perubahan nama kolom doang. Kalau sudah di get variables nanti muncul. Kita ubah-ubah sedikit tipe datanya. Kalau sudah oke, kemudian di select values kita pilih kolom yang sudah sesuai, dan jika ada yang belum sesuai kita ubah lagi, rename. Tipe datanya juga jangan lupa disesuaikan. Sudah oke, kita coba dulu review datanya. Apakah ada yang error? Oke, ternyata tidak ada ya. Ini untuk di JavaScript value. Nah, oke, di select values-nya di sini. Nah, seperti ini. Aman ya. Dan untuk di table output-nya, connection-nya jangan lupa connection untuk ke database yang baru. Terus di sini di tab database fields-nya jangan lupa diklik get fields, nanti langsung muncul semua. Dan pastikan kolomnya sudah sesuai. Kalau sudah oke, kemudian kita cek lagi di SQL Server apakah sudah berubah. Oke, sudah masuk datanya. Kemudian untuk
fact transaction. Di sini mungkin agak sedikit berbeda karena lebih banyak. Soalnya di sini kita memasukkan file Excel, CSV, dan yang ada di database lama. Kita transformasi dulu nama kolomnya, kemudian kita satukan ke dalam append streams. Dan ini untuk mengecek apakah ada data duplikat atau tidak, kemudian dimasukkan di load ke database baru. Untuk di sini pengaturannya seperti ini ya. Kita pilih dahulu tipe engine Excel-nya seperti apa. Ada yang Excel 2003 atau Excel 2007 ke atas, atau ada OpenOffice. Kemudian nih untuk direktorinya, pilih directory course-nya itu file type-nya. Oh iya, saya menggunakan di sini menggunakan Excel Access, berarti dia Excel 2007 ke atas. Kita open saja. Kemudian nanti akan muncul di sini. Kalau sudah, tekan add dulu, nanti baru muncul di sini. Tuh. Kemudian kita coba untuk melihat sheet-nya dahulu. Di sini jangan lupa klik ini, get sheet name, nanti bakal muncul ini. Kemudian selanjutnya kita ke tab fields. Di sini juga klik dahulu ini, get fields from header row. Nanti bakal muncul seperti ini. Kita bisa ubah tipe datanya. Kalau sudah, coba kita preview lagi di sini. Oke. Mohon maaf, kayaknya di sini. Ini kita, kalau sudah klik browse, jangan lupa untuk klik add di sini, nanti bakal muncul di sini. Oke, kalau sudah kita coba cek sheets-nya. Klik get sheet name, nanti dia muncul sini. Oke. Kemudian di fields-nya seperti ini, dan lupa klik ini dulu. Do you want to clear the field? Nanti bakal munculnya seperti ini. Kalau sudah, kita coba preview dulu. Nah, ini di dalam Excel-nya seperti ini. Dan untuk susunannya juga kita mengikuti seperti ini. Kita cuma tinggal mengubah nama kolomnya aja untuk transformasi awalnya. Kalau sudah, tekan OK. Kemudian di CSV input, file name-nya juga kita browse dulu. Kita pilih ini, kemudian open. Delimiternya jangan lupa dicek terlebih dahulu file CSV-nya apakah koma atau lain sebagainya. Kalau sudah, kita klik get fields dulu, nanti bakal muncul seperti ini. File encoding ini saya pilih UTF-8
defaultnya seperti ini. Format kita pilih mix, kemudian kita pilih lazy conversion dan header row presentnya kita aktifkan. Kalau sudah, kita coba cek preview apakah nyambung. Oke, sudah sambung semua, kita close. Oke, sekarang di tabel input yang ada di database lama, connection-nya juga jangan lupa. Untuk query-nya seperti ini, kita akan mengambil sama ya susunannya dari transaction ID, account ID, date, amount, type, dan branch ID. Kita coba cek dulu. Oke, muncul. Kalau sudah, kita buat JavaScript value-nya dari masing-masing ketiga input ini. Di sini saya cuma transformasi nama kolomnya saja sesuai dengan Pascal Code, kemudian kita klik Get Variables, nanti muncul ini. Kalau sudah, tekan OK. Untuk CSV juga sama, dan untuk tabel input juga kurang lebih sama. Oke, kalau sudah, kita select values. Di tab metadata saja kita ubah, dan di tab select and alter jangan lupa klik ini untuk otomatis muncul. Kalau sudah, tekan OK. Ini juga OK, sama lebih. Kemudian kita satukan ke dalam append streams. Di sini head hop-nya kita pilih yang ketiga, yang dari tabel input, dan tailnya dari Excel. Kalau sudah OK, nanti di sini kita lakukan transformasi di datanya, apakah ada duplicate row atau tidak. Oh iya, sebelum itu kita coba preview dulu kali ya. Nah, oke, di sini. Nah, di sini kan modified JavaScript value-nya ada muncul tambahan kolom lagi. Kemudian di select values, kita pilih kolom-kolomnya yang mau di load ke dalam database baru. Kemudian yang di sini ini append streams-nya. Coba kita cek ya di sini. Oke, sudah muncul. Oh, kalau di sini, oh gitu ya. Jadi sebelum saya masukkan ini unique rows, jumlah baris datanya itu sendiri ada 17 di preview tabelnya ini. Kemudian karena ada 2 duplicate rows itu, saya tambahkan ini, dan hasilnya dari duplicate rows-nya itu sendiri sudah hilang. Oke, kalau sudah, kita coba lakukan jobnya itu sendiri. Oh ya, sebelum itu kita delete dulu nih semuanya nih, biar bisa nyambung semua, biar itu jobnya bisa berjalan. Oke, salah.
customer. Oke, semua sudah terhapus. Coba kita running. Save dulu. Jalannya di local pentaho. Kemudian run. Oke. Eksekusi jobnya sudah finish. Sudah selesai. Resultnya true semua. Sukses. Coba kita cek lagi. Oke, sudah muncul semuanya. Untuk detail lebih jelasnya lagi, kalian bisa melihat di GitHub saya. Sudah saya upload juga mengenai ETL dari masing-masing tabel ini. Nanti ada file KTR, atau mungkin saya akan coba upload XML-nya. Nanti di Pentaho-nya sendiri bisa import XML gitu. Oke, selanjutnya kita coba untuk melakukan kita Oke, selanjutnya kita mau coba buat query store procedure. Sebelumnya saya sudah membuat query-nya. Kita coba masukkan saja. Jadi untuk pertama-tama ada daily transaction dulu. Query-nya seperti ini. Saya mengambil select transaction date. Saya konversi ke date dan ditampilkan ke dalam kolom date. Kemudian saya melakukan agregasi total transaction, yaitu dengan count semuanya. Kemudian saya melakukan agregasi total amount dengan menggunakan sum atau sum. Kalau sudah, nanti kita eksekusi daily transaction. Start date-nya jangan lupa masukin, dan end date-nya juga. Kita coba aja buat jalankan prosedur store prosedurnya. Kita coba aja langsung buat sakit. Oke, sukses. Kemudian kita coba jalankan eksekusinya.
Oke, dan muncul. Bisa di zoom ya. Selanjutnya untuk store procedure balance per customer, query-nya seperti ini. Kalau yang ini emang query-nya agak panjang karena saya membutuhkan 3 table, yaitu table customer, table account, dan table flag transaction. Sini untuk selectnya saya perlukan nama kolom customer name, account type, balance-nya di sini. Kita lakukan agregasi. Kemudian di group by customer name, account type, balance, dan account ID. Jangan lupa di order by. Kita coba saja eksekusi. Oke, berjalan. Kita coba eksekusi query-nya bakal berjalan atau tidak. Oke, ternyata berjalan. Baik, kira-kira seperti ini hands-on dan presentasi saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kesalahan baik dalam perkataan. Dan untuk informasi lebih jelasnya bisa dicek di GitHub saya sudah sematkan di file presentasi ini. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.